Halo Bapak Ibu dan para sahabat, senang sekali bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja sangat personal dan dekat sekali dengan hati kita sebagai orang tua, yaitu tentang kata-kata yang kadang tanpa kita sadari sama sekali malah bisa bikin anak-anak kita jadi jauh. Yuk, kita mulai dari sebuah perasaan yang mungkin akrab banget ya buat sebagian dari kita, terutama mungkin di akhir pekan, saat rumah terasa begitu sunyi, begitu sepi, seolah-olah kita lagi nungguin suara tawa yang gak datang-datang. Pernah gak sih, bapak atau ibu lagi duduk sendirian, terus tiba-tiba mandangin pintu? Berharap sebentar lagi ada yang ngetuk, terus anak dan cucu muncul di sana. Kita nunggu, tapi seringkali yang ada cuma hening. Ya, kita seringnya menghibur diri sendiri kan. Ah, wajar lah, mereka pasti sibuk banget sama urusannya, sama kerjaannya. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Beneran cuma itu aja alasannya? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Gimana kalau ternyata niat baik kita, rasa kangen dan sayang kita yang besar itu malah keluar jadi kata-kata yang tanpa sadar membangun tembok, bukan jembatan? Oke, sekarang ayo kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Ada 3 kebiasaan dalam berkata-kata yang tanpa kita sengaja bisa membangun tembok tak kasat mata itu antara kita dan anak-anak kita. Kebiasaan yang pertama, dan ini kayaknya yang paling sering kejadian deh, mungkin karena saking kangennya. Kita suka pakai kata-kata yang bikin anak merasa bersalah, atau istilahnya itu guilt tripping. Familiar banget ya kalimat ini. Mungkin niat kita ngomong gini tuh cuma mau bilang, ibu kangen, atau ayah kangen. Tapi yang didengar sama anak kita itu bisa jadi sebuah tuduhan. Nah, ini dia akibatnya. Rasa bersalah itu emang bisa bikin mereka pulang. Tapi coba kita rasain deh. Kunjungan karena kewajiban itu rasanya beda kan? Bukan karena cinta. Dan biasanya nggak akan bertahan lama. Oke, kita lanjut ke kebiasaan kedua. Yang ini juga niatnya baik banget, tapi seringkali hasilnya malah melukai. Yaitu kebiasaan membanding-bandingkan hidup mereka dengan zaman dulu kita. Niatnya mungkin mau kasih motivasi ya kan? Mau berbagi pengalaman perjuangan kita. Tapi kita suka lupa, dunia mereka sekarang dengan semua tekanan dan tantangannya, itu beda banget sama dunia yang kita hadapi dulu. Jadinya apa? Bukannya termotivasi, mereka malah merasa, kok kayaknya semua usahaku nggak pernah cukup ya di mata orang tua, selalu ada yang kurang, selalu ada yang salah. Dan kebiasaan terakhir. Nah, yang satu ini bisa mengubah rumah yang harusnya jadi tempat istirahat, malah jadi sumber stres baru. Yaitu saat setiap obrolan isinya cuma keluhan melulu. Entah itu keluhan soal kesehatan kita yang mulai menurun, ngomongin tetangga yang bikin kesal, atau ngeluhin masalah keuangan. Kalau ini terus yang jadi topik utama setiap mereka datang atau telepon, lama-lama mereka capek juga. Coba bayangin deh, mereka itu pulang ke rumah dengan harapan bisa melepas penat. Dunia di luar sana kan udah cukup berat buat mereka. Mereka butuh rumah sebagai tempat buat nafas, bukan malah nambahin beban pikiran lagi. Oke, kita udah lihat nih tembok-tembok yang mungkin tanpa sadar udah kita bangun. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya merobohkan tembok itu dan mengubah rumah kita jadi pelabuhan yang tenang? Perubahannya itu kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Lihat deh bedanya. Daripada buru-buru menasihati, kita coba untuk mendengarkan. Daripada membandingkan, kita ganti dengan memuji usaha mereka. Dan daripada mengeluh, kita coba jadi penyejuk. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita mulai coba hari ini juga. Pertama, cukup dengarkan aja cerita mereka, jangan dipotong. Kedua, puji sekecil apapun usaha yang mereka lakukan. Tunjukkan kita bangga. Dan ketiga, yang gak kalah penting, ciptakan suasana yang ringan dan nyaman, yang bikin beban mereka sejenak hilang. Sebagai penutup, yuk kita ingat lagi apa sih tujuan akhir kita? Yaitu, menjadikan rumah sebagai tempat yang selalu mereka rindukan. Tempat yang selalu ingin mereka datangi lagi dan lagi. Sebuah oase kehangatan. Karena jujur aja deh, pada akhirnya, yang kita inginkan di masa tua nanti itu bukanlah kunjungan karena terpaksa atau karena kewajiban, tapi pertemuan yang benar-benar lahir dari rasa cinta dan kangen yang tulus. Semoga kalimat ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Lisan kita ini punya kekuatan yang luar biasa, bisa melukai tapi juga bisa menyembuhkan. Mari kita pilih untuk jadi penyembuh dan penyejuk buat hati anak-anak kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Coba deh bayangkan, apa sih hal yang paling Anda rindukan saat anak-anak kumpul di rumah? Mungkin tawanya, cerita-ceritanya,
Atau ya sekedar kehadiran mereka. Apapun itu, yuk kita jadikan itu alasan untuk mulai membangun pelabuhan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.